Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lindawati, NPM 1901081007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan dan air. Jadi, air itu adalah salah satu kebutuhan pokok sehari-hari pada makhluk hidup. Bayangkan saja kalau tidak ada air, pasti kita akan mati. Air juga berperan penting pada tumbuhan. Kandungan air dalam sel tumbuhan itu berbeda-beda, tergantung pada jaringan dan jenis sel. Kandungan air dalam tumbuhan itu terus mengalami perubahan, itu tergantung pada aktivitas, yaitu seperti metabolisme, siklus air dari udara dan tanah di sekitarnya. Air itu juga berperan penting bagi fisiologi tumbuhan. Air juga memiliki sifat termal yang memberikan kontribusi pada pengaturan suhu dan membantu memastikan tanaman tidak mendingin atau memanas secara cepat. Selanjutnya, yaitu struktur sel pada tumbuhan. Yang pertama, yaitu kloroplas pada sel tumbuhan. Nah, kloroplas itu terdapat sebuah organel yang membawa pigmen pada tumbuhan yang bernama kloroplas, dan di dalam kloroplas itu terdapat kandungan pigmen klorofil hijau yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Yang kedua yaitu ribosom. Nah, pada ribosom itu terdapat organel kecil dalam sel tumbuhan yang bernama ribosom. Pada dasarnya, ribosom itu merupakan organel yang tersusun atas nukleoprotein. Yang ketiga yaitu mitokondria. Nah, dalam mitokondria itu terdapat organel yang memiliki bentuk bulat yang memanjang yang bernama mitokondria. Organel ini bermanfaat dalam memecahkan sumber energi dari karbohidrat kompleks dan gula. Yang keempat yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang tersusun faksikel, pipih, dan berbentuk berkelok-kelok. Selain itu, badan Golgi juga sering disebut dengan diktiosom. Nah, yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Nah, dalam retikulum endoplasma itu terdapat organ yang menghubungkan antara nukleus dengan sitoplasma dalam sel tumbuhan. Yang keenam yaitu vakuola. Nah, dalam vakuola itu terdapat sebuah organel yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan organel lainnya. Nah, yang ketujuh yaitu proksisom. Itu merupakan sebuah organel sel tumbuhan yang berbentuk bulat dan memiliki sifat pelarut yang baik untuk menyerap dan distribusi seperti mineral, nutrisi, dan zat terlarut lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Jadi, transparansi air terhadap cahaya itu memungkinkan media sel yang dapat digunakan untuk menggerakkan fotosintesis. Tumbuhan yang secara aktif melakukan fotosintesis akan kehilangan evaporasi dari permukaan daun. Selanjutnya yaitu pengambilan air oleh sel itu menghasilkan tekanan yang disebut dengan turgor. Tanaman itu harus memiliki turgor sel agar tetap tegak. Selanjutnya yaitu fungsi air bagi tanaman itu terdiri dari pengisian cairan tubuh tanaman, pelarut unsur hara yang terdapat dalam tanah, dan membantu menyerap unsur hara dari dalam tanah oleh akar tanaman. Tumbuhan. Pada tumbuhan tidak berkayu yaitu sekitar 70%, pada buah segar yaitu sekitar 85-95%, dan pada daun yaitu sekitar 80-90%, pada akar yaitu sekitar 70-95%, pada biji kering yaitu sekitar 5-7%. Selanjutnya, yaitu keberadaan air dalam tubuh tumbuhan. Di dalam sel, air itu berada dalam bentuk bebas dan terikat.
Air bebas itu berada di vakula sebagai cairan yang encer. Sedangkan air terikat itu pada molekul glukosa terdapat di plasma protein pada dinding sel. Selanjutnya yaitu manfaat air bagi kehidupan manusia, yaitu bisa untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, bisa untuk mencuci sayuran, bisa untuk mencuci motor, bisa untuk berwudu, dan juga bisa untuk bercocok tanam, bisa untuk mencuci tangan, dan juga bisa untuk mencuci baju dan lain sebagainya. Pesan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.